Melanjutkan dari cerita sebelumnya, karena semakin terdesak, Xiaoyan terpaksa meminjam kekuatan Yellow untuk mengalahkan Jileo. Pertarungan menjadi semakin serius, di mana kedua ketua keluarga ikut turun tangan dan bertarung. Namun karena Jileo terluka berat, keluarga Jile pun memutuskan untuk mundur. Setelah itu, mereka kembali menyusun rencana dengan Liu Shi, di mana dia menawarkan resep baru kepada Jilebi. Xiaoyan yang diam-diam menguping memutuskan untuk membunuh Liu Shi malam ini karena dianggap sebagai hama. Beralih ke Liu Shi yang sedang mantap-mantap dengan pelayannya. Di tengah kesenangannya itu, Shun Er tiba-tiba muncul dan langsung membunuhnya. Xiaoyan yang melihat hal itu sangat terkejut dan bergegas meninggalkan tempat tersebut. Karena kejadian itu, Jileo berencana untuk memanggil guru dari Liu Shi, sedangkan Jilenu bergegas untuk membeli bahan dari kota lain. Xiaoyan yang mengetahui rencana tersebut pergi menemui Yafei untuk mendapatkan petunjuk dari kota yang dituju Jilenu. Esoknya, Xiaoyan pun pamit kepada ayahnya untuk mengejar Jilenu dan pasukannya. Dalam perjalanannya itu, Xiaoyan singgah di sebuah pegunungan yang dipenuhi oleh monster. Di sana, Xiaoyan berlatih mengendalikan senjata baru yang diberikan oleh Yellow. Benda ini bernama Xuan Zongqi. Namun karena bobotnya yang terlalu berat, Xiaoyan pun membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menguasai senjata tersebut. Setelah berlatih sangat keras selama berhari-hari, Xiaoyan pun akhirnya berhasil menaikkan level dan menguasai senjata tersebut. Tiba-tiba mereka mendengar teriakan seorang gadis yang meminta tolong. Dengan cepat, Xiaoyan pergi menuju ke tempat suara itu berasal. Begitu sampai, Xiaoyan langsung menghajar semua monster di sana. Dan setelah kejadian itu, gadis tersebut pun memperkenalkan diri dan memberitahu Xiaoyan tempat dia berasal. Ternyata Xiaoyan mengetahui lokasi Jilenu berada, dan karena hal itu dia pun membuat kesepakatan dengan Xiaoyan. Namun ketika sampai, kelompok Xiaoyan sedang diserang oleh beberapa monster level 1. Beruntung Xiaoyan berada di sana dan berhasil mengalahkan monster tersebut. Setelah itu, Bonnie yang merupakan ketua dari kelompok tersebut memberikan monster itu kepada Xiaoyan. Awalnya Xiaoyan tak paham dengan maksud Bonnie, namun setelah dijelaskan oleh Yellow, Xiaoyan pun akhirnya mengerti dan mulai mencari inti monster tersebut. Dan setelah itu, Xiaoyan pun kembali menanyakan lokasi Jilenu kepada Xiaoyan. Namun sebelum memberitahu hal itu, Xiaoyan meminta Xiaoyan untuk menjaganya 1 malam lagi.
Dengan terpaksa, Xiaoyan pun menuruti permintaannya. Sementara itu, Jileno dan pasukannya kini sedang berada dalam perjalanan pulang. Di sisi lain, Xiaoyan kini sedang pergi bersama kelompok medis untuk mengumpulkan beberapa tanaman obat. Tak lama setelah itu, Muli mendatangi Xiaoyan dan mengajaknya untuk bergabung dengan kelompok miliknya tersebut. Sementara itu, Xiao Yishan menemukan sebuah goa harta karun, dan dia pun mengajak Xiaoyan untuk pergi ke goa tersebut. Namun ternyata ada seekor naga yang menjaga goa tersebut, dan dengan kekuatan miliknya, Xiaoyan pun berhasil mengusir naga itu. Setelah itu, mereka pun pergi memasuki goa tersebut dan akhirnya sampai di sebuah ruang rahasia. Di ruangan itu terdapat banyak harta karun dan juga sebuah obat yang sangat langka bernama rumput es terbakar. Karena hal itu, Xiaoyan pun mengambilnya dan membagi sisa harta karun yang ada dengan Xiao Yishan. Dia juga menemukan sebuah peta dan kunci dari kotak tersebut. Ketika sedang membuka kotak-kotak tersebut, Muli dan pasukannya tiba-tiba datang dan berencana untuk merebut harta karun itu. Karena hal itu, pertarungan pun terjadi. Xiaoyan mengeluarkan teknik miliknya dan berhasil membuat anak buah Muli kehilangan penglihatan untuk sementara. Setelah itu, mereka pun bergegas menuju ke pintu goa, dan di sana Xiaoyan harus berhadapan dengan Muli agar bisa kabur dari tempat tersebut. Pertarungan sengit pun terjadi, dan karena benturan Douki yang sangat dahsyat, mereka pun terpental cukup jauh. Xiao Yishan lalu memanggil seekor elang raksasa dan segera membawa Xiaoyan pergi dari tempat tersebut. Setelah sampai di tempat yang aman, Xiao Yishan kemudian memberikan sebuah peta yang menunjukkan lokasi Jileno, dan setelah itu mereka pun berpisah. Sebelum itu, Xiaoyan berlatih terlebih dahulu untuk memulihkan kekuatannya. Dan di saat yang bersamaan, Xiaoyan berhasil naik ke tingkat dozo bintang 2. Setelah itu, Yolo pun memberikan sebuah teknik baru kepada Xiaoyan. Dan untuk menguasai teknik tersebut, Xiaoyan harus berlatih 1000 kali lebih keras dari biasanya. Hal mengejutkan pun terjadi. Ternyata peta yang ditemukan Xiaoyan sebelumnya adalah potongan peta yang menunjukkan lokasi inti api peringkat 3. Yolo juga memberitahu kalau api putih miliknya itu berada di level 11. Dan untuk menguasai inti api, Xiaoyan harus meningkatkan levelnya terlebih dahulu. Setelah itu, Xiaoyan berlatih untuk menggunakan teknik Fenju. Namun karena efeknya yang sangat mematikan, Yolo pun melindunginya dalam latihan tersebut. Kemudian, Xiaoyan pun pergi untuk menghabisi Jileno dan pasukannya. Setelah menghabisi seluruh pasukan, Xiaoyan pun bertarung habis-habisan dengan Jileno. Dengan teknik baru miliknya, Xiaoyan pun berhasil mengalahkan Jileno.
Kemudian salah seorang prajurit yang berhasil selamat memberitahu kejadian tersebut kepada Jilebi. Hal ini membuat keluarga Jile berada dalam masalah besar. 你是说萧炎？这不可能！ Karena kematian Jilino dan hutang yang sangat besar, Jilebi terpaksa menjual seluruh tanah miliknya. 野蛮方式地契，切记不可声张。是。 Sementara itu, Xiaoyan kini sedang mengembangkan kemampuan resepteri miliknya dan berhasil menciptakan sebuah pil. Esoknya, Xiaoyan dan Shun-Er pergi ke Akademi Jianan untuk mengikuti pendaftaran siswa baru di sana. Dalam tes ini, mereka akan diawasi oleh siswa senior yang bernama Luobu. 我是本次负责测试你们的学长，我叫罗布。 Syarat tes ini sangatlah simpel, di mana peserta akan dinyatakan lolos jika DOP mereka berada di tingkat 8 ke atas. 只要实力到达了8段斗之气，水晶就会自动发亮。一位通过。 Semua orang sangat terkejut melihat kekuatan Xiaoyan yang berkembang begitu cepat. Selanjutnya, mereka akan dikelompokkan sesuai dengan kekuatan mereka masing-masing. 则是 S 级别的5星斗者。 Semua orang sangat terkejut setelah mendengar Xiaoyan yang sudah mencapai doza bintang 4. 差不多吧，只是现在已经是4星斗者了。 Namun, karena Xiaoyan akan pergi untuk mencari inti api, dia pun meminta izin cuti selama 1 tahun. 倒是我想请个假，1年。 Karena hal itu, Ruolin selaku ketua dalam tes tersebut memberi izin kepada Xiaoyan dengan syarat dia harus melewati seluruh tekniknya tanpa terluka sedikit pun. Xiaoyan menerima tantangan tersebut dan setelah itu mereka pun akhirnya bertarung. 最后一回合。 Di tengah pertarungan yang semakin memanas, Xiaoyan terkena jurus milik Rowley yang bernama penjara air. Akan tetapi, Xiaoyan berhasil menghentikan teknik tersebut, dan dengan ini Xiaoyan pun berhasil mendapatkan izin cuti. Setelah itu, Xiaoyan memohon agar Rowley dan yang lain mampir ke kota Wutan dan menemui keluarga Xiao. 难得来一趟乌坦城，让我们家略尽地主之谊嘛。 Mengetahui hal itu, guru dari Liu Shi pun akhirnya tak berani membalas dendam dan meminta Jilebi untuk melupakan masalah tersebut. 说他们节后还要把在乌坦城的接待处也。 Sementara itu, Xiaoyan mendapat sebuah surat darurat dari Xiao Yeshan. Karena hal itu, dia pun bergegas menuju ke desa Kingsan. Di tengah perjalanan, Xiaoyan diserang oleh Jilebi. Dengan penuh amarah, dia pun mencoba membunuh Xiaoyan. 小天，你跟我家破人亡！ Di tengah pertarungan, tiba-tiba Shun-Er datang dan langsung menusuk Jilebi dari belakang. Karena jembatan tersebut hancur, mereka berdua pun akhirnya terjatuh. Xiaoyan lalu menggunakan energi Doki untuk menciptakan sebuah sayap. Setelah itu, Xiaoyan pun pamit kepada Shun-Er untuk melanjutkan perjalanannya. 薰儿永远等着你。 Sementara itu, Nalan Nyeran yang mengetahui perkembangan Xiaoyan menyuruh Geye untuk menemui seorang raja resepterir agar mendapatkan pil terbaik untuk mempercepat latihannya. 决定让你去一次丹王古河那里。 Sekian alur cerita BTTH Season 1 dan akan berlanjut ke Season 2. 银河系，莫欺少年穷。